pelajaran Bahasa Indonesia 2 jam ke depan. Dan hari ini kita melanjutkan pertemuan yang sudah kita siapkan di hari kemarin dan minggu kemarin. Minggu sebelumnya tentang apa? Teks ulasan. Benar, tentang teks ulasan. Dan hari ini saya akan lihat dulu absennya ada sudah 14, di sini ada 17. Oke, bagus ya. Lengkap ya hari ini ya. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian dong hari ini. Anak-anak, tujuan hari ini adalah kalian itu nanti diharapkan mampu untuk apa ya, memahami konten dan konteks sebuah teks. Jadi ada kontennya, ada isinya, konteksnya, sesuatu yang berada di sekeliling berita itu, ya. Lalu kalian menanggapinya dengan tentu saja sesuatu yang sifatnya bebas, sifatnya itu merdeka, tetapi bertanggung jawab. Dan itu literat, artinya semuanya ada datanya, semuanya ada dasarnya. Diharapkan setelah itu ya kalian menjadi anak-anak yang benar-benar literat, anak-anak yang selalu mengedepankan data, mengedepankan logika, akal sehat seperti itu. Ya tidak asal memberikan komentar. Kita akan mengulas fenomena pawang hujan di perhelatan MotoGP Mandalika Indonesia bulan Maret ini, ya. Oke. Ya, saya sebarkan kemarin ternyata nih ya. 20 anak atau sekitar 76,9% itu tahu tentang fenomena ini. Dari hasil survei kemarin loh ya. Nah, ada 20 anak yang paham, yang ngerti. Lalu berikutnya 14 anak atau sekitar 53,8% itu tidak mengikuti beritanya. Ya setelah mengetahui, ya sudah selesai, tidak mengikuti, tidak ada tindak lanjutnya. Itu ada 14 anak. Berikutnya 15 anak ini mengetahui berita itu dan mengikuti berita itu melalui aplikasi yang namanya TikTok. Dari sekian aplikasi, dari sekian media yang muncul yang mengangkat tentang pawang hujan di Mandalika itu ternyata lebih banyak diakses dari TikTok, bukan dari aplikasi lain, bukan dari mendengar dari temannya lain atau postingan temannya, tidak ada. Ya, kurang dari itu. Ternyata terbanyak adalah itu. Setelah belajar ini, ada sesuatu nilai-nilai kehidupan yang akan kalian pelajari. Yang pertama tentu saja ada kerjasama. Pada saat nanti kalian masuk ke kelompok, tentu saja harus ada kerjasama. Lalu kreatif. Kreatif artinya ya kalian kalau misalnya melihat satu berita, itu tidak berhenti di situ. Tetapi kalian juga cari berita yang lain yang berhubungan dengan itu untuk melengkapi berita agar tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ya biasa-biasa saja. Kalian mengetahui teks berita itu dengan sangat mendalam. Oke, nanti kita akan lewati prosesnya. Terus berikutnya nanti kalian juga bisa berempati. Ada pawang hujan di perhelatan MotoGP kemarin, orang setuju tidak adanya pawang hujan? Tidak. Ada yang setuju, yang tidak. Kira-kira yang setuju alasannya apa? Percaya. Yang tidak setuju kira-kira alasannya apa? Tidak percaya. Ya, ya di rumah juga boleh loh. Boleh komen langsung ya. Jangan menunggu chat, jangan menunggu apa dan sebagainya ya. Langsung saja, tidak apa-apa yang di rumah ya. Baik, sekarang Pak Usna akan memperlihatkan nih beritanya nih ya. Kemarin sudah baca belum? Medianya apa? Medianya yang muncul apa itu? Dari mana? Oke, baik. Saya minta yang di rumah membaca paragraf pertama. Saya minta yang membaca siapa ya? Ada yang Oke, Augie, silakan Augie. Dibacakan. Yang lain memperhatikan ya. Kompas.com, Global Pawang Hujan Sirkuit Mandalika dipuji media asing dan akun. Penulis Aditya Jaya Iswara, editor Aditya Jawa Iswara, Lombok, Kompas.com. Baik. Paragraf kedua, yang di rumah minta bantuan siapa yang baca? Oke, saya minta Sherlyn membaca. Ya, Sherlyn silakan. Media asing berbahasa Jerman Speedweek pada Minggu 20 Maret 2022 melaporkan sirkuit MotoGP Mandalika sempat diguyur hujan deras menjelang balapan yang dimulai pukul 4 WITA.
Baik. Berikutnya media sampai kasih ini akan dibacakan oleh Jeremy ya. Baca berikutnya. Media asing lainnya yang menyoroti pawang hujan Mandalika, Rala Istiani Wulandari, adalah Mundo Deportivo yang berbahasa Spanyol. Oke, baik. Yang terakhir dibaca oleh Dendra. MotoGP Mandalika berakhir dengan Miguel Oliveira keluar sebagai juara, disusul Fabio Quartararo dan Johan Zarco. Adapun Rara Istiani Wulandari sebagai pawang hujan Mandalika mengklaim dirinya termasuk tim yang direkomendasikan melakukan modifikasi cuaca dengan kekuatan doa. Oke, beritanya seperti itu ya. Yang di rumah bisa dilihat lagi. Beritanya tentang pawang hujan, sesuatu yang sangat akrab di telinga orang Indonesia, tetapi asing di telinga orang asing. Ya, itu kan beberapa tulisannya dari berita-berita dari berbahasa Spanyol dan yang lain itu kan merasa aneh juga kan ya. Baik, sekarang langsung saja pertanyaan saya adalah ya, siapa saja boleh menjawab termasuk yang di rumah langsung ya. Apa tanggapan kalian terhadap berita ini atau kejadian ini? Ido, menurutmu bagaimana? Hah? Apa? Saya kok tidak mendengar ya? Maaf ya, sebentar yang di rumah ya, saya tidak mendengar. Itu yang kan tidak. Oke. Oh ya, masih ada jasa pawang hujan. Ya, padahal hujan itu dikasih dari Tuhan. Menurut Edo seperti itu. Yang lain? Ya di rumah ada tanggapan? Menurut Aldi gimana, Di? Menurutmu tentang berita ini? Bangga, Pak. Bangganya bagaimana? Karena keanekaragaman Indonesia, Pak. Keanekaragaman Indonesia. Ya, bangga. Kenapa kamu mengatakan bangga karena ada keanekaragaman di Indonesia? Kenapa itu kira-kira? Banyak yang percaya adatnya masing-masing. Oke, masih banyak yang percaya dengan adat-adat seperti itu. Yang lain, siapa yang mau menanggapi? Fenomena pawang hujan sih menurut saya unik, Pak. Unik tuh karena bisa ada yang percaya bisa mengendalikan hujan maupun cuaca gitu, jadi unik. Oke, manusia bisa mengendalikan hujan itu ya. Kalau di film ada yang namanya tahu apa itu yang bisa mengendalikan air? Avatar, ya. Ternyata Indonesia juga ada avatar ya. Avatarnya ada di Indonesia ini, ya luar biasa. Dan ini di kehidupan nyata, bukan di film. Jadi Corbuzier, Pak. Jadi Corbuzier bisa? Gi, gimana Gi? Tadi yang Ogi yang mengatakan Deddy Corbuzier. Kamu pernah melihat Deddy Corbuzier melakukan itu atau pernah membaca? Enggak, Pak, cuman sama aja buat tasnya, Pak. Maksudnya gimana, Ogi? Cuman sama aja, Pak, botak, Pak, sama avatar. Sama avatar. Apa hubungannya sama botak ya? Oke, baik. Yang lain gimana? Apa tanggapan kalian? Ya, apakah tanggapan kalian terhadap fenomena atau kejadian adanya pawang hujan di event internasional? Nggak tahu. Enggak. Ada kemungkinan jalan nggak? Yang lain? Apa ya? Lah, kamu tadi menjawab apa? Tidak selesai. Alasannya? Kondisinya hujan. Tidak mungkin balapannya bisa selesai. Menjelang balapan yang dimulai pukul 16 WITA. Kalau di waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat, berarti jam berapa ini? Jam berapa? Jam 3. Selang berapa jam? Lebih cepat mana? Lebih cepat? WITA. Kita, Pak. Oke, bagus ya, lebih cepat WITA. Selangnya dari WIT, WITA, dan WIB berapa jam? 1 jam. Oke, berarti kalau di Tasikmalaya kemarin jam 3, jam 4. Di WITA ini jam pukul 16 WITA. Kalau di Tasik jam 3. 17. 17? 17 itu jam berapa coba?
Jam 5 sore. Kemarin kamu nonton sampai jam 5 sore? Wah, TV-nya beda ini. TV-nya beda. Oke, jam 3 ya. Nah, ini kan sudah mengatakan nih ya, tulis Speedweek. Di Indonesia, pawang hujan adalah, ini menjelaskan ke siapa dia? Ke pawang hujan? Kerara? Speedweek itu siapa sih? Media. Berarti dia menjelaskan ke siapa? Ke warga Jerman. Ini Jerman ya. Nah, dia menjelaskan ke warga negara Jerman bahwa di Indonesia pawang hujan adalah orang yang dipercaya masyarakat dapat mengendalikan hujan bahkan cuaca. Jasa pawang hujan ini di Indonesia biasanya dipakai untuk acara-acara besar. Siapa yang pernah pakai orang tuanya? Siapa yang pernah pakai? Tapi pernah lihat? Pernah mendengar? Pernah mendengar? Nggak pernah. Rahel nggak pernah mendengar pawang hujan. Nggak pernah. Ada yang pernah pakai orang tuanya? Di rumah, yang di rumah pernah pakai? Pas pernikahan, pas sunatan atau apa gitu? Tidak pernah pakai. Oke, ya. Hingga Senin, video berdurasi 17 detik tersebut telah mendapatkan 2,9 juta viewers. Berapa detik? Ya, 47.700 Twitter retweets. Retweets itu apa sih? Retweets itu apa sih? Replay. Komentar ulang atau apa? Komentar ulang atau mengirimkan kembali? Ditanggapi, ya bagus ya. Dan 113.400 likes. Ini kira likes itu artinya apa di sini? Menyukai. Padahal hanya berapa detik? Nah, sekarang anak-anak dalam waktu 10 menit ya. Nanti yang di rumah, yang di rumah itu akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang di sekolah akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Ya, yang laki-laki dihitung dulu dari Indra. Baik, yang di rumah sekarang. Dindra 1, Aldi 2, Marvel 1, Glenn 2, Floren 1, Aurelius 2, Alicia 1, Sherlyn 2. Baik ya, yang sekarang yang di sekolah silakan masuk dulu sana. Yang di sekolah geser dulu. Kelompok 1 sini, sebelah sini, ya. Kelompok 2 sebelah sini. Ada hadapnya. Oke. Ya. Tidak usah berdekatan. Apa pendapat kelompok kalian sehubungan dengan berita tersebut? Tadi kan secara individu sudah ya, pribadi ada beberapa anak yang menanggapi. Sekarang secara kelompok. Berikutnya, siapa tokoh yang ada dalam berita tersebut dan jelaskan berdasarkan literasi kelompok kalian. Kalian mengetahui si apa tokoh itu tadi dari mana saja, terus dia siapa? Dia dari mana? Dia di sana tuh untuk dalam rangka apa? Terus dia gajinya berapa dan sebagainya. Silakan cari tentang tokoh itu. Ya siapa saja tentang tokoh itu ya. Lalu berikutnya, seandainya kalian menjadi tokoh tersebut, apa yang kalian lakukan selanjutnya? Lalu, bagaimana kalian menjawabnya? Silakan perwakilan kelompok masuk ke dalam diskusi ulasan berita kelas 8. Dipilih kelompok 1 yang di sebelah sini, saya anggap sebagai kelompok 1 ya. Ini ya kelompok 1 yang di kelas. Kelompok 2 yang sebelah sana, perwakilan siapa yang masuk ke menulis di sini. Terus yang di rumah nanti kelompoknya Dendra itu kelompoknya Dendra kelompok 3 ya. Kelompoknya Aurelius itu kelompok 4. Jelas? Yang di rumah Pak? Yang menulis intinya saja. Bukan apa ya? Dia itu siapa? Ya. Tentang misalnya tentang anaknya berapa, kenapa dia ada di sana, dia di sana berapa kali. Yang lainnya ya, tentang kasusnya. Ada berapa Pak? Data berapa yang kalian temukan? Data berapa yang kalian temukan? Data berapa yang kalian temukan? Oke, ini kelompok 3. Kelompok 3 siapa penulisnya? Kelompok 3 siapa penulisnya? Halo, kelompok 3. Siapa yang nulis? Pak, Kevin. Kevin, buka Google Doc, masuk ya, segera. Ya, Pak.
Hanya 10 menit ya. Oke, baik, silakan. Kelompok 4, kelompok 4 yang nulis siapa yang nulis? Aurel, Pak. Aurel masuk ke Oke, Aurel masuk ke Google Doc ya. Aurel mau masuk ke Google Doc. Ya, Pak. Oke, baik. Sekarang anak-anak kita akan mulai diskusikan ya. Kita akan diskusikan 5 menit saja, tidak usah lama-lama ya. Baik, yang sudah masuk, yang sudah bergabung, kelompok 1 nih. Kamu bisa berada ke teman-temannya. Ya, bacakan. Ya, keras. Ya, nomor 3. Pendapat kelompok kita tentang pawang hujan Mandalika adalah melalui fenomena pawang hujan Mandalika kita bisa mengenal budaya Indonesia ke mancanegara. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Baik, kelompok 2 siapa? Kelompok 2 tadi? Hah? Oh ya, Rahel kan yang mencatat sekarang. Ya, Jackson ya. Jackson, biar teman-temannya yang di rumah bisa melihat. Ya. Nah, lihat. Mulai. Hasil diskusi. Menurut kelompok kami, percaya atau tidak mengenai pawang hujan itu tergantung pribadi masing-masing. Nomor 2, Rara terkenal karena menjadi pawang hujan pada saat perlombaan motor GP. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Berikutnya saya ingin yang di rumah kelompok 3. Siapa kelompok 3? Rara, bentar Pak, lihat soalnya dulu Pak. Ya lo lihat soalnya nih. Apa pendapat kelompok kalian sehubungan dengan berita tersebut? Ya. Dari undang dari memperkenalkan hal baru kepada dunia mengenai budaya yang berasal dari Indonesia. Oke, memperkenalkan budaya baru, bagus ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Kelompok 4 siapa ini? Nomor 3, saya merasa bahagia karena dapat memperkenalkan budaya Indonesia dan akan melestarikannya secara turun-menurun agar budaya Indonesia tetap dilestarikan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Nah, anak-anak paling tidak kalian sudah mulai tidak hanya membaca ketika membaca berita atau buku ya, tidak hanya berhenti di bacaan itu saja yang utama, tetapi juga mulai melompat ke hal-hal yang lain ya, yang berhubungan dengan berita utamanya, sehingga pemikiran kalian, cara berpikir kalian, cara melihat kalian itu lebih luas. Menurut kalian pentingnya membaca atau berliterasi seperti ini apa? Menambah wawasan. Yang lain untuk memperdalam materi ini tentang berita ini. Tadi kan kalian sudah membahas sudah ya, membahas sudah. Sekarang yang kalian lakukan yang ini nih. Asesmennya, kalian masuk ke bagian asesmen. Kita lihat asesmen itu mana? Nah, di atas nih. Asesmen berita. Nah, baik. Ya, dilihat. Setelah kalian membaca berita tentang pawang hujan, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik. Silakan diklik, diisi. Ini tentang berita yang tadi kalian munculkan. Ya. Sudah? Mantap. Jackson sekarang kerjanya luar biasa. Biasanya kamu minta pas? Oh, belum. Ya sudah, langsung mengisi refleksi di linknya kemarin. Ya sudah, 6 orang ini yang sudah langsung mengisi di link refleksi yang sudah kalian buat kemarin. Baik, Rahel sudah masuk ke refleksi. Nah, silakan Dendra, Alfredo, Hadi, Jovan, Erfran, dan Jelita silakan masuk ke refleksi. Kesimpulan kalian apa? Mengetahui apa? Apa identitas dan apa? Filosofi dari berita itu. Mengetahui kegiatan-kegiatan dan hasilnya. Oke, baik. Terima kasih untuk belajar hari ini. Ya, kalian perlu kembangkan lagi di pertemuan berikutnya. Saya harapkan pertemuan berikutnya kalian lebih semangat lagi dalam
berliterasi. Ya, baik. Kita akan tutup hari ini dengan doa bersama. Yang di rumah kita akan berdoa, semuanya dibuka kameranya, kita akan berdoa. Yuk, keras. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Beri salam. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Pak, Ya.